Saya nggak bakat jualan, saya nggak bakat cari orang. Apa saya bisa sukses? Jujur aja, ini dulu juga keraguan saya waktu memulai bisnis ini. Apakah saya bisa sukses? Karena saya nggak bakat jualan, saya juga nggak bisa cari orang. Sambil nungguin anak-anak mandi sarapan untuk berangkat sekolah, saya bisa gunakan waktu ini untuk share buat teman-teman. Dan sebenarnya ini adalah topik saya dulu waktu awal memulai. Saya nggak bakat jualan, saya nggak bakat cari orang. Nah, teman-teman, sudah banyak training-training online ya tentang bagaimana kita jualan produk, bagaimana kita cari orang. Di topik saya hari ini saya hanya ingin menambahkan saja. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, saya kasih tahu satu hal ya. Kalau urusan sukses, nggak ada yang namanya bakat, tapi kepepet. Mungkin yang Anda maksud bakat selama ini adalah bakat yang lahir secara alami karena faktor keturunan, seperti misalnya bakat menyanyi, menari, menggambar, dan sebagainya. Tapi kalau untuk urusan sukses, mengubah hidup kita dari orang gagal menjadi orang sukses, dari orang yang terpenjara nafkah menjadi orang yang merdeka sukses finansial, itu gak ada urusan bakat yang ada hubungannya dengan faktor keturunan, tapi murni kepepet. Sebenarnya kepepet itu adalah impian yang membara, impian yang sudah nggak bisa lagi untuk mundur, impian yang harus diwujudkan, buh piye carane atau MPC. Itu kepepet. Sama lah seperti kalau kita kerja sama majikan. Kita nggak punya bakat masak, nggak punya bakat bersihin rumah, nggak punya bakat nganterin anak sekolah, nggak punya bakat ngosek WC, nggak punya bakat ninggal keluarga bertahun-tahun. Kita semua ngelakuin itu karena kepepet. Karena sebuah impian membara yang nggak bisa mundur, yang harus diwujudkan. Yaitu apa? Punya nafkah buat keluarga. Itu dulu yang pertama. Apakah Anda punya sesuatu yang sudah kepepet? Ingat lagi keluarga Anda. Kepepet gak untuk kumpul bareng? Ingat lagi anak Anda. Kepepet gak untuk memeluk dia dan merayakan ulang tahun, Idul Fitri, atau terima raport bersama-sama? Ingat lagi orang tua Anda. Kepepet gak untuk merawat beliau? Dari rasa kepepet itu muncullah keinginan untuk melakukan sebuah cara, meskipun cara yang masih baru. Contohnya, gak ngerti kerja di negara orang lain, ya ngelakuin aja. Belajar bahasa asing yang digunakan oleh majikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah majikan yang semuanya serba baru, ya dilakukan aja karena udah kepepet, yaitu mewujudkan keinginan membara, yaitu apa? Punya nafkah. Nah, itu topik pertama. Sudahkah Anda punya rasa kepepet? Kalau Anda sudah punya rasa kepepet, maka Anda udah di langkah pertama untuk jago jualan dan jago cari orang. Nah, sekarang step kedua. Ngerti apa yang harus dilakukan. Kita akan bahas topik Anda yaitu tentang saya nggak bisa cari orang, saya nggak bakat jualan. Oke, berarti salah satu yang kita lakukan adalah kita jualan dan kita cari orang atau prospecting. Di sini yang teman-teman perlu tahu, mengukur bahwa kita jago jualan atau jago prospecting bukan diukur dari sudah dapat orang yang beli produk kita ataupun yang join sama kita. Bukan. Orang yang jago jualan melakukan aktivitas jualan setiap hari, tidak peduli apa hasilnya. Begitu pula dengan orang yang jago prospecting. Bukan diukur dari orang yang bergabung sama dia, tetapi diukur dari kegiatan dia, disiplinnya dia, ngelakuin kegiatan prospecting setiap hari. Ambil contoh, seorang pengusaha toko, dia disebut profesional atau jago kalau dia buka toko setiap hari. Tidak peduli apakah hari ini ada yang beli atau nggak ada yang beli, bukan itu ukurannya. Namun kalau misalnya dia lagi bete terus dia tutup toko, ya dia bukan seorang pengusaha toko yang profesional. Dia bukan orang yang jago punya usaha toko. Ada sebuah prinsip laron dan lampu. Laron baru akan ngumpul di lampu yang terus menyala. Namun jika lampunya biar pet, nyala mati, ya nggak akan dikerumunin laron.
Jadi yang menjadi ukuran kita disebut jago jualan atau jago prospecting bukan dari hasilnya tetapi dari aktivitasnya dulu. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Hasil tidak pernah mengkhianati aktivitas. Nah, buat teman-teman para perantau, kita menggunakan cara kerja online, ya kita jago jualannya dari mana? Aktivitas upload poster tentang produk atau video tentang kesaksian. Lakukan terus, buka tokonya terus, upload terus, bisa di Facebook, WhatsApp status, dimanapun juga. Jangan mengukur dari ada yang beli sekarang atau tidak. Ukurlah dari diri kita sendiri apakah sudah melakukannya setiap hari. Begitu pula dengan prospecting atau teman-teman sering bilang cari orang. Apakah Anda sudah menambah 10 pertemanan di Facebook setiap hari? Tidak penting apakah mereka merespon ajakan pertemanan Anda atau tidak, tetapi yang diukur adalah aktivitas kita. Tambah pertemanan setiap hari. Begitu pula kita yang ngerjain di darat. Kita prospecting tuh setiap hari. Ada hukum 1 meter 30 detik. Jangan biarkan ada orang yang 1 meter di dekat kita selama 30 detik tanpa kita ajak kenalan dan bertukar kartu nama. Itu kalau di darat. Nah, kalau di online gimana? 1 hari 10 orang. Jangan biarkan 1 hari pun berlalu tanpa menambah 10 pertemanan baru di Facebook. Kalau Anda sudah melakukan ini, maka Anda itu jago jualan dan jago cari orang. Tidak peduli apakah hari ini sudah ada yang pesan produk atau ada yang join. Bukan dari situ ukurannya untuk disebut jago alias profesional. Poin berikutnya adalah tentukan waktu yang tetap. Contohnya aja misalnya pengusaha toko. Dia sudah nentuin waktu yang tetap. Kapan, jam berapa dia buka tokonya. Kalau dia udah nentuin jam 6 pagi, ya jam 6 pagi. Gak usah pakai dipikir, lagi hujan, lagi badai, lagi pusing, lagi bete. Jam 6 pagi, gua buka toko. Itu sudah waktu yang dia tetapkan. Sama seperti teman-teman para perantau. Anda sudah menetapkan jam berapa bangun, jam berapa masak, jam berapa nganterin anak majikan sekolah, jam berapa ngosek WC. Anda sudah tetapkan. Nggak lagi dipikir. Nah, sama. Jam berapa Anda akan upload poster? Tetapkan. Tiap jam berapa Anda mau upload poster atau video, baik tentang jual produk, baik tentang info sharing sukses, baik di Facebook maupun di grup WhatsApp. Tetapkan. Jam berapa Anda mau nambah pertemanan? Tetapkan. Nah, nanti jika di luar jam yang sudah Anda tetapkan itu Anda masih punya waktu, lakukan lagi. Yang penting, jam yang Anda sudah tetapkan untuk upload poster video, baik di Facebook, grup WhatsApp, atau di sosmed yang lain, sudah Anda lakukan. Nah, disinilah pentingnya Anda punya album untuk menyimpan semua info-info penting, baik video, poster, audio, dan sebagainya. Beberapa rekan masih saya lihat, dia nggak punya jam yang dia tetapkan untuk buka tokonya. Dia nunggu ada uploadan dari orang lain baru dia share. Ini sangat membedakan antara profesional dan tidak profesional. Ini membedakan antara jago dan nggak jago. Dan sumbernya selalu dari rasa kepepet atau nggak kepepet. Ingatkan terus pada diri sendiri apa yang membuat Anda melakukan hal ini. Ingat lagi wajah orang-orang yang Anda sayangi. Hal apa yang ingin Anda berikan untuk mereka lewat sukses Anda. Anda juga bisa mengingat hal apa yang tidak akan pernah bisa Anda berikan pada mereka jika Anda nggak sukses. Yang jelas hidup sebagai TKW, TKI alias perantau, karena saya pun dulu perantau. Kita kehilangan banyak hal dan banyak hal yang tidak bisa kita berikan pada orang-orang yang kita sayangi. Setiap kali saya merasa bahwa menjalankan bisnis ini kok berat, lalu saya ingat lagi, lebih berat mana dibanding hidup sebagai perantau? Lebih berat mana dibanding gak pernah kumpul sama keluarga, gak pernah ngerayain ulang tahun anaknya, Idul Fitri bareng keluarganya, ngambilin raport? Lebih berat mana sih dibandingin diblokir WhatsApp sama anaknya?
Atau anaknya hanya WhatsApp kalau butuh uang saja? Lebih berat mana sih? Kegiatan kita ini mudah banget dibanding pekerjaan apapun di muka bumi ini. Apa yang Anda lihat di belakang saya ini adalah murni hasil TNC. Karena dulu saya hanya perantau di kos-kosan yang kumuh Rp250.000 per bulan. Nggak punya duit, utangnya banyak, nggak pernah kumpul keluarga, artinya nyesek lahir batin. Persis banget kan sama beberapa dari Anda hari ini. Nah, Anda harus selalu punya gambaran tentang sukses ketika Anda melakukan pekerjaan untuk sukses. Kalau saya bisa, karena saya kepepet. Dan kalau Anda bisa, juga karena Anda kepepet. Oke, ini tips singkat dari saya, semoga bermanfaat. Dan ingat selalu, apa yang saya rasakan hari ini dulu dirasakan oleh upline saya yang saya yakini saya pun bisa mendapatkannya. Sehingga kalau Anda meyakininya, ini pun akan jadi kehidupan sehari-hari Anda. Asik kan? Sukses selalu, go freedom. Tasnya. Dah.